to this online meeting because there was a problem with my internet connection just now. Can you hear my voice clearly? Yes. All right. Very clear. All right. Thank you so much for responding. And yeah, for your information, just only one gave feedback to the practice that I gave to you last week. Only Ma'am Yeti, right? Okay. But that's fine as long as you, that's the best way to practice is by listening to English native speaker sounds daily if we have time, because English is not our first language, so we have to you have to train our ears to listen to the conversation or the dialogue from the native speaker of English. So that's the best way to train ourselves in listening session. Oke, Bapak Ibu berarti sudah bisa kita lanjut dengan topik selanjutnya. Can we? Yes. All right. So last week we learned about some strategies to answer part A questions. It consists of 30 questions biasanya. Part A short dialogue itu 30 soal. And then today we are going to discuss about part B longer dialogue and part C long talk. Ya, jadi biasanya yang dari mudah lebih susah dan susah. Biasanya part C yang long talk ya. Itu biasanya satu satu materi, bukan percakapan, apa ya namanya ya, pembicaraan 4 soal. Begitu juga dengan longer dialogue, meskipun dialognya agak panjang, soalnya bisa berisi 3-4 pertanyaan. Itu yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana strategi untuk menjawab soal part B and part C. So I will share my screen to all of you. I do hope my internet connection is runs well tonight. So I will share my screen. No. Yeah. Can you see my screen now, Ma'am Yeti and others? Yes. All right. Jadi Bapak Ibu. Bisa diperbesar. Bisa yes. Oke. Okay. Iya. Kalau PPT biasanya kalau diperbesar ketutup ya, tapi nggak apa-apa. Seperti ini ya. No slide. No slide. This is no slides. Tidak, maksudnya kasih apa ini ya es. Oh, pakai yang ini, yang seperti ini. Yeah. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau di part B biasanya as I told you just now, one dialogue consists of 3 until 4 questions. So before we start doing the practice, so we learn first the strategies. Biasanya strategi ini they are very helpful, especially for us, the new the new participants in this course. Jadi kalau untuk di part B itu biasanya soalnya itu orderly, Bapak Ibu. Makanya if we have time, biasanya sangat membantu kalau kita melihat pilihan jawabannya terlebih dahulu. Ini bisa diturunkan nggak ya? Oke. Nah, jadi satu dialog itu biasanya kan ada 4 pertanyaan dan pilihan jawabannya sudah kita baca terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan percakapannya. Oke, jadi if you have time, preview the answers to listening part B questions. Biasanya kita masih dari part A 30 soal, biasanya kita masih punya waktu atau ada contoh soal yang diberikan di tes tersebut, contoh untuk mengerjakan part B. Nah, kita nggak harus fokus ketika contoh soal itu kita dengarkan, tapi kita fokus melihat pilihan jawaban yang ada di lembar jawaban kita, gitu ya.
Oke. Listen carefully to the first line of the conversation. Apa sih pentingnya kita memperhatikan first line? Karena biasanya yang ditanyakan adalah what's the topic of the talk atau the conversation. Jadi topiknya itu biasanya ada di percakapan siapa yang bercakap pertama. Ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia gini. Bagaimana dengan hasil ujian kamu? Nah, pasti yang ditanyakan nanti what's the topic of the conversation, pasti tentang ujian karena sudah di awal disebutkan gitu ya. Jadi kita listen carefully to the first line. Biasanya first line itu adalah jawaban untuk yang nomor 1 gitu ya. Nomor 2 berikutnya di percakapan berikutnya. Jadi seperti itu orderly. Kalau yang di part A kemarin kan kita fokus ke the second speaker gitu ya. Oke. As you listen to the conversation, follow along with the answer on your textbook and try to determine the correct answers. Jadi dua keuntungan besar kita melihat pilihan jawaban sebelum percakapan kita dengarkan. Yang kedua, kita sambil mendengarkan langsung bisa sambil jawab. Jadi jangan menunggu sampai percakapannya selesai baru kita jawab. Karena seperti yang saya bilang, biasanya orderly. Pertanyaan pertama dari 4 pertanyaan tersebut biasanya ada di percakapan awal, gitu ya. Karena yang ditanyakan what's the topic atau what are the speakers talk about, gitu ya. Oke, jadi seperti itu enaknya kalau di part B strateginya. You should guess even if you are not sure. Jadi kalau kita memang udah nggak tahu maknanya apa yang mereka omongin, bidangnya bukan bidang kita yang mereka omongin, kita masih bisa menjawabnya karena ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang mengenai how many, biasanya ada disebutkan berapa angka yang disebutkan di percakapan tersebut. Biasanya itu jelas kita dengarkan, ya. Okay, use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow, gitu ya. Jadi kalau kita masih punya waktu, kita cek lagi sebelum percakapan kedua muncul, soal nomor 1 sampai 4 di percakapan yang sudah kita dengarkan tadi, kita lihat lagi jawaban kita apakah kita sudah isi, ya. Jangan biarkan jawaban kita kosong karena tidak ada pengurangan. Oke, ini strategi secara umum, kita strategi yang secara khusus ya. Ini ya. Predict a question. Jadi dari pilihan jawaban kita sudah bisa memprediksi apa yang nanti akan ditanyakan. Karena dari pilihan jawabannya ini seperti ini. Kalau kita melihat ada on Monday, next week, tomorrow, after class, berarti nanti yang ditanyakan tentang when, kapan. Jadi ketika kita langsung mendengarkan percakapan tersebut, kita langsung bisa jawab nanti. Oh ini, next week, tomorrow. Jadi bisa ya, karena yang ditanyakan ini pasti nanti when. Seperti itu. Jadi kita bisa predict dari pilihan jawaban sebelum percakapan muncul, kita sudah bisa predict atau memprediksi pertanyaan apa yang akan muncul nanti, gitu ya. Oke, itu untuk yang skill yang ke-7 di bagian B. Oke, skill selanjutnya, strategi selanjutnya adalah pay attention to the topic. Seperti yang saya bilang tadi, as I told you just now, the first line of the conversation will answer about the topic. Seperti ini. What did you think of the history exam? Pasti yang ditanyakan nanti pasti tentang exam. Ya, jadi what did you think of that history exam? That was the hardest exam I've ever seen. Jadi ada exam kita dengarkan, and it wasn't hard, it was long too. Lihat di sini. Jadi yang ditanyakan nanti pasti what's the topic of the conversation. Kalau kita melihat tadi yang dipercakapkan ini, pasti nanti pertanyaannya what's the topic of the conversation. Oke, itu untuk, nah seperti yang saya bilang tadi, ini selalu saya tekankan, pasti nanti pertanyaannya itu order atau berurutan. Jadi di percakapannya awal pasti jawabannya itu yang ditanyakan pertama kali, gitu ya.
Nanti pertanyaan kedua pasti setelah percakapan mungkin di pembicara kedua atau selanjutnya. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu, dari strategi ini kita bisa menjawab dengan efisien, menyingkat waktu dan efektif ya. Oke, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Lihat ini. Question 1 and 2. Listen to the students. Listen to the two students on university campus. Can you help me? I'm lost. Sure. Where are you trying to go? I have a class in Stanfield Hall at 3. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. You certainly are lost. Stanfield Hall is the other side of the university. I'm heading in that direction. Come on with me and I'll show you the way. Thanks, you're a lifesaver. Oke, dari percakapan ini, Bapak Ibu, jadi kalau ditanyakan what problem does the man have, pasti nanti jawabannya itu yang tadi yang di percakapan awal, I'm lost, gitu ya. Pasti yang ditanyakan awal-awal itu pasti apa yang dibicarakan di awal gitu. Where is Stanfield Hall? Baru nanti jawabannya itu tadi di percakapan selanjutnya ya. Jadi dia bilang Stanfield Hall is on the other side of the university. Jadi gedung Stanfield itu ada di berseberangan dengan kampus ini gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu itu yang disebut dengan order ya. Di pertanyaan, kalau pilihan jawabannya he's sick, he's lost, he's tired, he's broke, pasti nanti yang ditanyakan what problem does the man have. Nah kalau pertanyaan kedua where is Stanfield Hall, pasti pilihan jawabannya nanti yang ini. Directly in front of them, to the left, quite nearby, on the other side of campus. Jadi yang ditanyakan nanti where is Stanfield Hall. Jadi ada baiknya memang kita membaca pilihan jawaban terlebih dahulu. Kalau masih punya waktu, pasti masih punya waktu ya, sebelum percakapan kita dengarkan. Oke. Nah itu yang untuk part B, ya, longer conversation atau percakapan yang lebih panjang. Karena percakapannya bukan hanya si A dan si B, tapi si A, B, atau A. Jadi bisa ada 5 line percakapannya ya. Nah untuk part C ini kita juga meskipun ini bagi sebagian orang agak susah karena kita mendengarkan diskusi panjang terhadap sebuah topik dan satu diskusi itu pertanyaannya langsung 4 sampai 5 pertanyaan. Nah bagaimana strateginya? Sama dengan part B ya. Jadi kalau kita punya waktu preview the answers, kita lihat dulu kunci jawaban apa. Bukan kunci, pilihan jawabannya karena sangat membantu kita nanti memilih jawaban yang paling benar ketika kita sambil mendengarkan percakapannya. Bukan percakapan, pembicaraannya, talk ya. Listen carefully to the first line. Ya, karena yang ditanyakan biasanya what does the speaker talk about atau what is the topic. Kalau talk about, topik itu sama saja ya, berarti main idea, apa yang diungkapkan di awal itulah pasti topiknya gitu ya. As you listen to the talk, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Jadi sambil kita mendengarkan bisa langsung sambil menjawab. Karena dibantu juga lah, tadi sebelum kita dengarkan pembicaraannya, kita sudah melihat pilihan jawabannya. Jadi sambil kita mendengarkan pembicaraannya, kita bisa langsung menjawab pertanyaan. You should guess even if you are not sure. Ini adalah pilihan yang terakhir karena kita kalau misalkan sudah miss, jangan pernah tinggalkan jawaban kita kosong gitu. Harus kita jawab ya. Oke, itu untuk part C. Use a remaining time sama ya untuk part B. Kalau kita masih punya waktu, tetap ya masih kita diberikan biasanya 20 detik sebelum ke pembicaraan kedua.
Jadi sebelum pembicaraan kedua, kita sudah melihat jawaban kita sudah di pembicaraan pertama, jawaban kita sudah kita lengkapi dan masih ada waktu untuk melihat pilihan jawaban untuk pembicaraan yang selanjutnya. Oke, ini salah satu strateginya, the questions. Biasanya questionsnya itu kita lihat dari pilihan jawabannya sama ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pilihan jawabannya for a week, since yesterday, for today, since 10 this morning, oh nanti di percakapannya ini pasti mengenai waktu. Ya, when. Pasti pertanyaannya nanti when. Oke, itu. Skill 11 sudah topik. Pasti yang ditanyakan adalah topik. Makanya kita fokus ke first line of the talk. Contohnya seperti ini. Ini pembicaraannya. Ini si perempuan yang berbicara. I like to call this meeting to order now. Saya akan memimpin rapat ini sekarang. This is the third monthly meeting of the Science Club this semester. And today, we need to discuss the upcoming science fair. Ini pembicaraannya lumayan singkat ya. Jadi yang ditanyakan nanti what's the topic ya berarti tentang rapat meeting. Kalau secara spesifik nanti ditanyakan berarti science club meeting. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari pilihan jawabannya kita sudah bisa memprediksi pertanyaan apa yang muncul. Iya, sama dengan part B, pasti pertanyaannya atau pilihan jawabannya nanti sesuai dengan urutan pembicaranya. Apa yang dikatakan di awal oleh pembicara itu yang di pertanyaan pertama. Begitu juga selanjutnya sampai nomor 5 ya. Atau bagian percakapan nomor selanjutnya dari pertanyaan tersebut pasti sesuai dengan urutan pembicaraan. Ya, enggak lompat-lompat yang ditanyakan. Oke, seperti ini Bapak Ibu juga sudah punya filenya ya. Jadi saya sambil baca Bapak Ibu. Sebelum saya baca, misalkan Bapak Ibu sudah melihat ini. They shout, they drive, they sneeze, they close. Karena di sini kita melihat kata kerja. Ya, shout, drive, sneeze, close. Oh, yang ditanyakan nanti apa atau kegiatan apa atau apa yang terjadi. Ya, pasti yang ditanyakan nanti ini. They often, they can, they don't, they like. Berarti sama ya. Aktivitas atau respon atau reaksi. Nothing, bathe it, put it. Yang ditanyakan apa yang dilakukan. Karena ini sama-sama kata kerja ya. Ya, oke. Many people are allergic to cats. Yeah. If they come in contact with cats, they sneeze, their skin turns red, and their eyes begin to burn. However, it's not only people who suffer from allergies. Cats may also be allergic to pollen, dust, and perfumes, many of the same agents that cause allergies in people. Perhaps your cat is sneezing and has watery eyes. If you think that your cat has some allergies, a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengarkan pertanyaan pertama, what happens to people who suffer from allergies? Ini pilihan jawabannya tadi yang sudah kita lihat, berarti sudah ada di yang apa yang diungkapkan pertama. They sneeze, berarti jawabannya adalah C. Jadi benar ya order. Jadi bukan yang ditanyakan what can someone do with a cat who has allergies. Ya. Jadi yang ditanyakan itu berurutan. Oke. Yang kedua, what is mentioned about cats? Ini biasanya what is mentioned artinya apa yang dibicarakan mengenai kucing. Ya, what is mentioned artinya apa yang dibicarakan tentang kucing ini. Ya, dia berarti cats may also be allergic. Ya, they can have allergies. Bapak Ibu ada yang tanya kemarin, day ini kan untuk manusia, bukan. Kalau untuk barang, benda lebih dari satu itu masuknya ke pronoun they. Ini bukan diterjemahkan mereka, tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nama bendanya diulang 2 kali. Kucing-kucing tersebut, buku-buku tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi they ini itu bukan untuk manusia saja.
untuk bahasa Inggris. Nomor 3, what can someone do with a cat that has allergies? Ya, bagaimana seseorang apa yang dilakukan seseorang terhadap kucingnya yang memiliki alergi. Jadi ini jawabannya ya. Kata prescribe ya medication berarti give it medicine. Memberikan obat. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya stop share. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan bertanya. Atau nanti mungkin ada suggest. Ini untuk stop share seperti apa ya? Bapak Ibu. Oh iya, benar. Mr. Gun malah keluar. Mr. Gun stop share malah keluar. Oke, ya. Ya, sepertinya Sudah. Bapak Gunawan terlempar keluar ya, Bu ya? Ya, sudah masuk lagi, Mr. Gun. Sudah masuk lagi. Ya, udah. Ya, soalnya tadi saya juga terlempar keluar. Iya. Enggak sih sebenarnya handphone saya mati tadi tiba-tiba. Oh, Baik. Untungnya tadi sudah selesai ya apa yang saya jelaskannya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan atau suggest atau mungkin saya berikan satu praktis malam ini. Mudah-mudahan sih terdengar jelas ya. Saya nanti saya kemarin kalau di sini ada enggak? Kalau di Zoom bisa Mister. Bisa ya, untuk share sounds itu di mana ya, Miss Nina ya? Coba ya, untuk share. Sebelah kanan atas itu ada include computer sound. Oh iya. Oke. Sebentar, sambil saya lihat dulu data saya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya senang kalau kita diskusi ya. Kalau saya, Mr. Gun, ya nggak tahu saya apa teman juga gitu. Tapi kalau kita melihat tulisannya dan membacanya saja belum tentu kan bisa cepat paham ya. Apalagi mendengarkannya, karena dialeknya yang mungkin ya, cara artikulasinya atau apa, mungkin ketajaman telinga kami yang saya lah yang belum. Ada kata-kata. Menurut saya strategi inilah langkah awal kita untuk iya, seperti tadi part B dan part C ini selalu saya aplikasikan di saat saya tes untuk listening dan itu membantu banget. Meskipun bidangnya bukan bidang saya, misalkan bidang teknik, tapi dari 5 pertanyaan ada bisa sampai 3 sampai 4 atau saya hanya miss 1 biasanya karena strateginya saya mendengarkan what's the topic berarti apa yang dibicarakan di awal. Biasanya kalau tadi ada pilihan jawabannya kata kerja berarti yang ditanyakan what activities atau apa yang dikerjakan biasanya. Jadi sangat membantu kalau kita melihat pilihan jawaban. Karena sebelum saya belajar strategi ini ternyata saya itu kan hanya mendengarkan dulu baru saya jawab semua. Dan itu saya benar-benar miss banyak. Ketinggalan banyak karena apalagi untuk long talk, pembicaraannya agak panjang. Itu saya miss banyak di situ karena saya tidak melihat pilihan jawabannya. Gitu. Nah sama dengan part B dan part C. Kalau part B masih lumayan mudah karena memang percakapan antara 2 orang dan itu biasanya kita masih bisa nangkap lah ya antara pembicara si A dan B. Tapi dengan strategi yang kita pelajari yang sudah kita dengarkan tadi, pasti yang ditanyakan misalkan nomor 1 pertanyaannya itu pasti yang ditanyakan what's the topic atau what do they talk about, biasanya ada di apa yang mereka ucapkan di awal seperti itu. Jadi part B dan part C itu agak mirip tapi berbeda gitu.
Nah, nanti juga saya seperti di kelas sebelumnya, nanti untuk long dialogue dan long talk langsung saya berikan praktisnya. Tapi malam ini kita praktis sebentar, karena memang saya kemarin sudah mencoba di Zoom itu lumayan bersih sih suaranya. Kita coba ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sangat membantu ya. Oke. Ini saya lihat dulu file saya. Bisa pun Yes. nanti bisa dapat koreksinya nggak yang saya kerjakan kemarin? Bukannya saya sudah kirim ke langsung saya balas loh, Mem Yeti. Oke, saya Oh, berarti Mem Yeti yang belum cek emailnya ya. Oh, makanya saya langsung bilang tadi hanya Mem Yeti yang mengirimkan. Saya selalu janji langsung saya koreksi, bukan langsung artinya saya selalu kasih feedback kok. Iya. Iya. Tanggal berapa waktu itu ya? Yes. Oh, malah Mem Yeti cepet loh kirimnya. Saya langsung kerjain soalnya. Iya, makanya. Ini longer dulu berarti ya, sebentar Bapak. Longer conversation ini ada di mana? Oh iya. Udah ada, Mas. Ada kerjakan, Pak. Yang mana juga. Aduh, ya ampun. Mana ini port B? Sebentar ya Bapak. Ibu-ibu. Kita long dialogue. Mr. Kun, ini jawabannya koreksinya yang mana? Saya ada warnanya. Ada saya berikan Materinya di mana ya? Nah, kayak kan langsung tanggal 1 itu juga ya. Oh ya. Coba ya. Search Ibu itu saya, alamat email saya. Oh. Pasti langsung ketahuan. Ada ini udah ketemu yang belajar Inggris dasar Mr. Gun kan? Ada file. Kok nggak ada file? Iya. Aku screenshot ya. Kalau tidak ada file, ya. Coba sebentar. Atau saya cek juga di email keluar ya. Send. Yeti. Ada kok ini. Sorry, masa sih kosong ya filenya, Mem? Sebentar. Ada file, ada yang kedua nih. Iya itu. Oh, oke, sudah. Itu ya. Iya. Thank you. Oke, kita praktis sebentar boleh ya? Sambil kita cek sound dulu boleh? Boleh. Oke, saya akan share screen file pilihan jawabannya dan juga soundnya. Saya tadi sudah diajari oleh Miss Betty untuk yang include sounds ya. Oke. Nah, ini pilihan jawabannya saya perbesar dulu. Oke. Ya. Ini sambil kita dengarkan. Oke. Jadi langsung terlihat ya kalau dialog itu pilihan jawabannya langsung terlihat meskipun agak kecil. Bapak Ibu coba dibaca dulu. Nah, ini 4 pilihan jawaban. Terlihat jelas tidak ya? Apa harus terlihat? Oh, udah agak lebih besar lagi Pak. Boleh. Kalau ini ya, jadi ini 35 sampai 38 ya. Untuk satu nanti long dialogue. Oke, saya berikan biasanya ada 20 detik.
Oke, berarti kita putar MP3-nya ya. Oke. Oke. You'll hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. Now, can I give her a message? A. What is the meaning of the word? Therefore, the correct choice is Conversation between a professor and a student. there is one more section I'd like to spend a few moments reviewing before we close our books for the day. Who here remembers the film we watched last month on Hazard on the questions? Best choice is B. Screen. D. Talk. Based on the man's statement, please ask her to call me at work. It can be known that he hopes Monica will phone him. Oh, ini pilihan jawabannya salah. Yang itu untuk percakapan kedua. Ini percakapan yang pertama tadi nomor 31. Salah saya. Conversation. Yang long dialogue langsung 4 soal ya. Soal dari 31 sampai 34. Oke. Nah, ini berarti tentang benda nanti ditanyakan karena di sini hal confusion, concern, indicator, design of films. Oh, berarti ini tentang ini bidangnya teknik sepertinya. Smartiness, X-rays, ray tubes, and wheels. The adjustments for use of ya, sudah melihat Bapak Ibu? Number 31, 32. Ada 4 soal kan? Kan kemarin tadi kita sudah bilang ada satu percakapan langsung soalnya 4 sampai 5. Biasanya sih 4. Kalau di yang nanti online itu ada 5. Kalau di paper test 4. Oke, Bapak Ibu, kita dengarkan percakapannya. Therefore, the correct choice is A. Phone. Now, begin work on the questions. Questions 31 through 34. Listen to the conversation between a professor and a student. There is one more section I'd like to spend a few moments reviewing before we close our books for the day. Who here remembers the film we watched last month on hazardous waste? You mean the one about computer and television monitors? Yes, that's the one, Lisa. In the film, they discussed why some states are making it illegal to dump monitors into regular landfills. Can anyone remember the reason? Yes, Lisa? It's because of the cathode ray tubes, also known as CRTs, inside them. These tubes are high in lead content, and the lead can leak into the groundwater, right? Excellent. It's nice to know that some of you were listening, even though it wasn't the most upbeat documentary. Now, does anyone remember the reason why manufacturers place lead in the CRTs of computer and TV monitors in the first place? The tubes are infused with lead in order to shield the viewer from harmful X-rays. There is no known alternative at this time, but I think the film said that researchers are working on it. Yes, that's true. And why wasn't this a problem 20 years ago? Why is it suddenly a major concern? That's simple. It's because nearly every household in the U.S. has a television, and many have 3 or 4. My family is guilty of this, I admit. And not only that, people are throwing out their TVs and computer monitors in order to keep up with the new technology. You know, like the flat-screen LCD monitors. With the digital age upon us, this is going to pose even more of a problem. I have to admit, I got a new plasma TV a few months ago, and there was nothing wrong with my old TV. Well, I'm sure you're not the only one, Lisa. Now, since you're on a roll, why can't these old monitors just be recycled? Well,
Unlike paper and plastics, there just aren't any services that provide this type of recycling. According to the film, a lot of companies that recognize the threat are storing their unused equipment in warehouses until some better solutions become available. Yes, and this brings us to our next film. Lisa, would you mind dimming the lights? This film is titled Landfill Solutions. It deals with a number of products that can be recycled through innovative means. Question number 31. What is the topic of the discussion? Ya, Bapak Ibu, langsung saya terpesona ya melihat mendengarkan. Karena ini juga bukan bidang saya. Nah, jadi what's the topic? Apa yang dibicarakan? Berarti yang diomongin di awal tadi juga saya langsung strateginya saya aplikasikan apa yang mereka omongin di awal tadi berarti di pilihan jawaban pertama. Berarti topiknya apa di perkuliahan tersebut? Apa tadi? Computer equipment. Oke, ada pilihan jawaban lain? Tapi recycling. Charlie. Television. Iya, harmful television. Karena yang diomongin ini adalah masalah televisi yang berbahaya ya. Ya. Saya cuma tanya televisinya berulang kali disebut makanya. Iya. Nah, itu juga termasuk salah satu strategi yang bagus itu. Bagus. Iya. Padahal nggak ngerti isinya. Nggak ngerti isinya tapi televisinya disebut. Oh, ya. Karena yang diomongin tadi ada harmful, recycle dan segala macam berarti harmful kan? Jadi ini ada kata komputer. Secara umum tadi ini yang dibicarakan memang di percakapan awal muncul ada komputer artinya minggu lalu di perkuliahan kita ngomongin apa ya tentang Iya. Tapi berikutnya televisi harmful ya udah. Telinga udah berlapis. Bagus ya. Itu strategi orang bodoh tapi pinter. Bagus. Nah, itu salah satu cara terbaik Bapak Ibu. Jadi apa yang sering kita dengarkan kata-katanya berarti itulah tentang karena yang muncul di sini televisi hanya satu kan? Yes. Itu tadi strategi Ibu yang paling mudah banget. Yang kedua kita dengarkan ya. Number 32. What makes monitors hazardous to the environment? Iya. Apa yang membuat televisi itu katanya berbahaya untuk lingkungan? Ada tadi yang disebutkan si Lisa jelas itu ya. X-rays. No, bagiannya. Oh. Cathode ray tubes. Tabung yang ada mengandung X-ray-nya itu loh. Gitu. Jadi bukan sinarnya tapi tabungnya. Tabungnya. Wah. Iya, cathode ray tubes. Makanya tadi sambil saya dengarkan langsung saya jawab tadi ini gitu ya, sambil saya cek. Oke, nomor selanjutnya saya nggak ngerti malah ini, tapi tadi memang jelas disebutkan Lisa cathode ray tubes. Karena ditanyakan profesornya tadi apa sih yang sangat berbahaya di bagian televisinya, ini dia. Kita nggak nangkep. Iya. Cuma dengar X-ray-nya. Bukan. Kalau kalimatnya udah panjang udah susah Pak jadi. Oke, berarti strateginya nanti ada lagi. Number 33. According to Lisa, why can't monitors be recycled? Nah, menurut tadi si mahasiswinya tadi, si Lisa itu, apa jawabannya tadi? Kenapa tidak bisa didaur ulang? Atau apa alasannya? Alasan kenapa cathode ray tubes itu tidak didaur ulang? Iya. They are too expensive. No, bravo. Karena memang belum ada waktu itu yang menyediakan layanan untuk daur ulang. Di situ tadi ada
Ya, there are no companies that provide this service. Karena 20 tahun lalu kata si profesornya ini kenapa menjadi masalah utama? Karena memang belum ada perusahaan yang menyediakan layanan recycle. Gitu. Oke. Untuk 34 Number 34. What will the class do next? Iya, selanjutnya katanya karena itu di awal-awal awal-awal kuliah, setelah ngomongin tadi masalah television, dosennya itu tadi profesornya bilang ke si Lisa, materi selanjutnya apa yang mereka akan bicarakan hari itu? Watch another film lah. Watch another film. Review the film about Monitors. Film lah. Oke. Berarti tadi ada jelas di situ ada landfill site. landfill. Iya, ada kalau tidak ini coba Bapak. Number 32. Number 31. Be recycled. Well, unlike paper and plastics, there just aren't any services that provide this type of recycling. According to the film, a lot of companies that recognize the threat are storing their unused equipment in warehouses until some better solutions become available. Yes, and this brings us to our next film. Lisa, would you mind dimming the lights? This film is titled Landfill Solutions. It deals with a number of products that can be recycled through innovative means. Question number 31. What is the topic of the discussion? Mana nih stopnya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu ya? Ya. Oke, kita lanjut di nomor 35 sampai 38 untuk long dialogue yang kedua. Oke, ini tadi sudah dibaca ya? Mau dibaca ulang lagi karena sudah lupa tadi? Coba. Kita masih punya waktu 20 detik. Sebenarnya ya. bukan karena sudah lupa, Mister. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Berarti kosakatanya. Iya. Tapi nanti Fokus. kalau kita sudah melihat pilihan jawabannya ini bisa loh kita tebak. Iya, ya mudah-mudahan. Coba nanti di awal-awal akan muncul ini apa yang mereka bicarakan. Seperti yang saya bilang pasti orderly, artinya berurutan. Meeting lots first, ini berarti penyebab ya, remote, separated. Ini karena kata sifat berarti yang dirasakan berarti people who yang ditanyakan siapa ya. Orang-orang yang pergi ke luar negeri ini. Oke. Kita lanjut. Number 33. What culture shock is? Oke. Questions 35 through 38. Listen to the conversation between a teacher and a student. Does anyone know what culture shock is? Well, it is the impact of moving from a familiar culture to one which is unfamiliar. Yes, you're right. It is an experience described by people who have traveled abroad to work, live, or study. It can be felt to a certain extent even when abroad on holiday. What are the causes of it? It includes the shock of a new environment, meeting lots of new people, and learning the ways of a different country. It also includes the shock of being separated from the important people in your life. Maybe family, friends, colleagues, teachers, people you would normally talk to at times of uncertainty, people who give you support and guidance. Oh, I get it. When familiar sights, sounds, smells, or tastes are no longer there, you miss them very much. Absolutely. If you're tired and jet-lagged when you arrive, small things can be upsetting and all out of proportion to their real significance. Question number 35. What are the woman and the man talking about? Oke. Silakan Bapak Ibu. B, holiday.
Ada pilihan. Yes, culture shock. Itu yang dibicara. Anyone who knows about culture shock, kata gurunya tadi ya? Iya. Oke. Iya. Yang 36. Number 36. What is the cause of culture shock? Iya. Penyebabnya tadi apa, Bapak Ibu? Karena ditanyakan tadi, what's the cause? Di pembicaraan itu ditanyakan si laki-laki juga tadi, apa yang menyebabkan culture shock biasanya? Meeting new people. New people. Yes, Meeting new Charlie. Well, Meeting new people. Ya, jawabannya benar, Bapak Ibu. Bagus sekali. Oke, good. Iya, karena kadang-kadang ada yang memang jelas kita dengarkan dan kita paham, itu sangat membantu kita. 37. Number 37. What is the meaning of the word familiar? Iya, biasanya ada yang ditanyakan juga seperti di reading, ada antonim atau sinonim. Berarti ini ditanyakan arti yang sama dengan familiar. Yes, well known. Ya, familiar itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu mengenal ya. Jadi well known, dikenal dengan baik, sama ya, familiar. Oke, sedangkan ini artinya sama, remote, terpisah, sendirian. Nah, yang beda sendiri well known. Oke. Dan di sini diuji pembendaharaan kosakata kita ya, Bapak Ibu ya. Sinonim antonim biasanya. Oke. Dan selanjutnya nomor 38. Number 38. Who experiences culture shock? Iya, who experiences culture shock? we people who always stay. Masa yang mengalami culture shock yang tinggal di rumah, Ibu-ibu? Maksudnya karena dia. Oke. Sorry. Tadi yang belum tahu ya pertanyaannya. Experience itu artinya mengalami. Jadi siapa sih biasanya yang mengalami culture shock? Delta. Karena B and D agak sama Bapak-Ibu. Jadi Delta. pakai spelling internasional. Delta. People who go to culture events in their own country. Kalau di negara mereka sendiri nggak mungkin culture shock. Berarti people who grow abroad. Pergi ke luar negeri dengan tadi alasan bisa bekerja, belajar, studi tadi ya. Pemahaman kami malah, kalau saya tadi pemahaman kami, siapa yang biasanya mengalami itu? Karena dia jarang keluar, makanya dia ketika keluar mengalami culture shock. Gitu. Oh, bukan. Interpretasi. Jadi kalau orang yang selalu keluar kan mestinya ya. Jauh banget ya yang pemahaman Ibu langsung jauh dari out of context. Ada nggak yang sama-sama aku? Enggak yang Iya kan? gitu ya. Oh iya, ibu-ibu beda ya pemikirannya. Kalau bapak-bapak yang di grup B kemarin nggak ada loh yang berpikiran ke situ. Oh gitu. Ya mungkin ya ini pendeta sih sama dengan saya yang sama-sama karena sekali background. Karena menarik kesimpulan dari sebuah keadaannya ya. Orang yang selalu tinggal di rumah mengalami culture shock. Kalau selalu tinggal di rumah berarti dia nggak pergi-pergi dong. Nah berarti bukan dia. Berarti orang yang pergi ke luar negeri. Okay.
BCD hampir mirip ya. Iya, Afternoon with Parents, Go Culture Events. Ya. Oke. Satu lagi untuk yang part C, long talk. Bapak Ibu silahkan ditunggu. Saya akan ambil dulu filenya. Bagaimana ini? Mr. Gun suka kelempar ya kalau keluar dari ini ya, presentasi ya? Ya, kalau mau selesai gitu ya. Apa? Kayaknya beliau kalau keluar itu langsung klik cross di atas ya, bukan stop presentasi. Iya, makanya kalau udah selesai presentasi ya kayaknya ya. Iya. Sepertinya sih begitu, Bu. Kita tunggu saja. Iya, kayaknya dia langsung close di atas deh. Mungkin mikirnya itu kayaknya semacam exit gitu. Oh iya kali. Ini aku Iya. kita pengen Itu namanya Google Meet Shock itu namanya. Itu namanya Google Meet Shock. Google Meet Shock. Saya terlempar lagi ya Bapak Ibu. Terlempar atau melemparkan diri, Sir? Saya salah tekan ternyata ya. Saya mau stop share malah leave. Itulah ironisnya. Tadi di awal-awal juga sepertinya seperti itu saya ya. Ketiganya kami begitu bisa. Berarti saya share dulu sama include sounds ya, jangan lupa ya. Oke. Ya, ini part C ya, Bapak Ibu, listening part C. Oke. Langsung ke ini baterai saya kayaknya. Sebentar, Bapak. Kalau monitornya redup berarti lupa cas. Oke, kita langsung. Oke, sudah lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu, ada satu pembicaraan langsung 4 soal ya. Berarti yang ditanyakan berarti ini tentang benda nanti ya, government reports, advertisement, photograph, songs. Ini berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Ini yang ditanyakan kalau kata kerja make, change, create. Berarti yang ditanyakan kalau di sini kata kerja sama dengan yang tadi. Kalau kata sifat berarti sinonim, bisa saja sinonim atau antonim nanti ya. A summary, assess, the text key point, video. Ini juga yang ditanyakan nama benda nanti. Oke Bapak Ibu, kita dengarkan. Repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers. Becomes more or less hereditary by Public Health Act to achieve D. How is under all based on the statement industrial 39 through 42. work. Therefore, the correct answer is B. Now, begin work on the questions. Questions 39 through 42. Listen to the talk about texts. The word text can refer to a variety of works: essays, periodical articles, government reports, books, and even visuals, such as advertisements and photographs. Most assignments that ask you to respond to a text call for a summary of an analysis or both. When you write about a written text, you will need to read it several times to digest its full meaning. 2 techniques will help you move beyond a superficial first reading. 1. Annotating the text with your observations and questions, and 2. Outlining the text's key points. Question number 39. Which is not included as a variety of works? Iya, Bapak Ibu, apa tadi yang tidak termasuk dengan jenis variety of works yang tidak disebutkan tadi? Di awal disebutkan tadi ya, kita ngomongin teks hari ini. Gitu. Jadi ada bermacam-macam teks. Song. Iya,
Thank you so much, Pak. Ya, dan memang agak jauh berbeda dari pilihan 3 ini dengan songs ya. Iya. Kalau ini teks semua atau apa namanya ya berhubungan dengan teks ya. Sedangkan songs nggak mungkin karena ini berhubungan dengan music atau irama ya. Oke, Bapak Ibu. Karena ini bidang umum ya, biasanya kita 50-50 pahamnya. Number 40. How many techniques would help you move beyond a superficial first reading? Iya. Berapa teknik katanya untuk membantu kita memahami pembacaan? Yes. Teknik. That's great ya. Jadi Bapak apa ini? Pak besar ya, Pak? Pak B? Ya benar. Karena memang Pak besar langsung tadi ketika pembicaraan dimulai pasti melihat langsung pilihan jawabannya langsung dijawab. Yunus, benar. Pak. Bagus. Pak apa? Karena nggak bisa sambil lihat. Oh, Pak. Oke. Thank you so much, Pak. Kita lanjut. Number 41. What is the meaning of the word digest in this paragraph? Ini berarti pemahaman kosakata juga. Digest. Saya juga pernah membaca majalah namanya judulnya Digest. Digest berarti apa, Bapak Ibu? Understanding fully. Yes, great. Karena berhubungan dengan teks berarti jawabannya ini, ya. Memahami lebih dalam, understand fully. Okay, great. Number 42. Number 42. What should you outline when you read? Ini tadi yang diomongin terakhir, sepertinya. Esai. Apa yang diberi garis-garis umum ketika membaca atau yang kita lihat Summary. Text key point. Iya, key points. Poin-poin pentingnya saja dalam teks tersebut. Ya, dalam membaca kan ada skimming, scanning, dan ini biasanya kita scanning itu kata-kata umum saja yang harus kita pahami dulu sebelum kita membaca seluruhnya. Kalau kita tertarik sama teksnya, kita baca keseluruhan. Biasanya kita sebelum tertarik sama teksnya, kita skimming dan scanning biasanya. Gitu. Kalau scanning hal-hal yang penting, kata-kata penting dalam teks tersebut. Oke, bagus banget berarti di yang satu ini ya. Berarti kita lanjut ke satu lagi. Satu apa berapa ini? Masih ada 43. Oh, berarti ada 2 pembicaraan lagi. Pilihan jawabannya Bapak Ibu silakan dibaca. Income and earning taxation, berarti ini mengenai tax, pajak ya. Oh, ini tentang ilmu ekonomi. Ini Bapak Ibu pasti paham lah ini ya, karena Bapak Ibu membayar pajak atau mengisi pajak setiap apa sih namanya itu yang online ngisi pajaknya, saya lupa terus. E-link ya. SPP. Oh, iya ya. Oke. Bapak Ibu, kita mulai ya. Masih ini enggak filenya ya? Mudah-mudahan masih ini. There is a direct tax on persons. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Questions 43 through 46. Listen to a talk about taxation. Taxation is necessary in all modern countries. The government collects taxes from various sources, and the money obtained will then be used to pay various government expenses. There is a direct tax on persons called income tax. This is a tax on a person's income or earnings. There is a property tax, a tax to be paid by people who have houses, buildings, or land. There is another form of taxation known as indirect taxation. Many things imported into the country have a tax duty on them. For example, cigarettes, liquor,
or cars. This is known as indirect taxation because the people who use these articles do not pay the tax or duty directly to the government. The importer pays the duty to the government, but he takes it back from the people who buy his goods by selling them at a higher price. Question 43. There are two kinds of taxation. What are they? Oke. Bapak Ibu, apa tadi dua jenis pajak? Tadi direct and indirect taxation. Yes, great. Ya. Meskipun di awal tidak disebutkan indirect, tapi secara umum apa yang disebutkan itu dikelompokkan menjadi direct and indirect taxation. Great. 44. Number 44. What is a property tax? Iya. Apa sih itu pajak properti, Bapak Ibu? Alpha? Alpha. Iya, it's to be paid by people who have house. Namanya property berarti berhubungan dengan barang-barang, berarti apa yang dimiliki ya, houses, buildings, atau lahan ya. Oke, great. Number 45. Number 45. According to the talk, the word duty means Duty. Duty itu pengertiannya apa, Bapak Ibu? Income. Ya. Pendapatan. Atau earning. Ya. Earning, ya. Tapi lebih tepat mana, Mister? Tax. Jadi duty itu adalah keharusan atau kewajiban, berarti tax. Gitu ya. Oke. Bukan earning atau income. Oke. Jadi kewajiban itu kan sama dengan tax ya. Yes. Oke. 46. Number 46. Why is it called indirect taxation? Kenapa tadi alasannya disebut dengan indirect taxation? Alpha. Because the buyer pays the tax directly. Kalau kan tadi disebut indirect atau direct. Indirect. Kalau directly berarti direct. Berarti kebalikan dari sini berarti B. Bravo or Delta? Karena B and D agak sama. Bravo or Delta, Bapak? Delta. Yes, Delta. Karena si pembeli tadi tidak langsung membayar secara langsung ke pemerintah, tapi melalui pajak yang sudah ada dalam harga. Ya seperti rokok tadi dibilang ya, rokok, minuman, mobil, jadi barang-barang yang diimpor. Oke Bapak Ibu, satu lagi kita langsung praktek. Ternyata bisa langsung ya. Di sini tidak berisik Bapak Ibu, maksudnya suasana di saya ini terdengar di sana berisik tidak? Karena di sini dekat masjid. Ya, sambil ada sholat sih. Kita Mister ada di Mekah. I wish gitu ya, tapi masih di Indonesia Pak. Mudah-mudahan one day I will be there. Oke. Jalan-jalan. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, talk yang terakhir 47 sampai 48. Oke, ini kita lihat pilihan jawabannya dulu. Bapak Ibu, kosakatanya agak mudah dipahami ya. Kalau ini tentang jumlah berarti ini kan sudah biasa ya kata sifatnya slick, hairy, smooth, strong. Ini juga slick, slippery, light, adhesive.
Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Saya kurang ini kalau lagi share screen nggak bisa lihat Bapak Ibu, yang terlihat hanya sedikit ini di sini. Kadang-kadang yang buka kamera baru terlihat di sini. Biasanya memnyeti. Oke, kita lanjut. The housefly's body part. Questions 47 through 50. Listen to a talk about a housefly's body parts. The body of a housefly is divided into 3 parts: the head, the thorax, and the abdomen. The entire body is covered with numerous stiff hairs. The head of a housefly bears a pair of very large compound eyes and a pair of rather short antennae. The housefly has a pair of wings which are membranous and used for flying, and a pair of hind wings which are used for balancing when it flies. The housefly has 3 pairs of walking legs, one for each segment of the thorax. These legs are very hairy, and they end in a pair of claws, between which are 2 small sticky pads. Question number 47. What is the topic of the talk? Ya, yang dibicarakan di awal sudah paham ya Bapak Ibu? The body of part of housefly. Yes, the body parts, bagian tubuh dari lalat. Oke, 48. D, 4. Langsung jawab. Belum ada soalnya. Belum ada. Bu. Belum. Number Bu. 48. How many parts of the body does a housefly have? Iya, berapa bagian tadi? 3. Iya, kalau langsung dijawab 3. 3. Oke, 49. Number 49. How are the legs of the housefly? Iya, ciri-ciri kaki lalat tadi apa katanya Bapak Ibu? Masih Slick. They are very hairy. yes, hairy. Ya, Hairy. hairy, berambut. Ya. Oke. Number 50. What is the meaning of sticky? Iya. Apa yang disebut dengan sinonim dari sticky, Bapak Ibu? Slick. Slippery. Sticky. Kalau slick itu, Slippery ya. kalau slippery itu licin. Licin tidak sama dengan, kalau licin nggak lengket berarti. Kalau sticky itu kan lengket, ada rekatannya, perekat. Kalau slick tidak ada perekat. Adhesive. Yes, adhesive. Adhesive. Adhesive itu bersifat perekat, artinya ada rekat, sama dengan sticky. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini memang kita dihadapkan kalau ditanya dengan persamaan arti berarti ditanyakan sinonim, atau kalau disebut dengan antonim berarti lawan kata, biasanya memang dihadapkan dengan perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, tapi strategi yang saya jelaskan tadi itu sangat membantu. Yang paling sangat membantu itu yang pertama, sebelum ada mendengarkan percakapan atau dialog panjang atau pembicaraan tadi, kita lihat pilihan jawabannya dulu. Sambil kita dengarkan percakapan, kita boleh sambil menjawab. Jangan tunggu percakapannya selesai dulu, kita fokus mengartikan apa yang dia omongin mereka, nanti kita lupa. Gitu. Jadi kita sambil dengarkan, sambil kita jawab. Gitu. Ya. Oke Bapak Ibu, saya stop share. Minggu depan kita latihan lagi. Berarti karena kita sudah latihan malam ini, Bapak Ibu masih perlu praktis nggak saya berikan di rumah? Boleh. Ya. Boleh ya? Oke. Boleh. Khususnya dikirim di WA aja ya. Khusus untuk yang C, part B sama C ya. Di WA aja Bapak Ibu. Boleh, Iya, WA aja. Biar cepat di WA.
Iya, Oke, iya. baiklah. Di WA-nya ada 2 itu. Yang mana ya grup kita sebenarnya ya? APC kelas B. Oh, kelas B ya. Oh, APC batch 4. Yes. Yang bilang boleh berarti harus kumpulin ya, Sir ya. Iya, harus. Kumpul loh. Yang kemarin aku kumpul loh. Langsung Bu Yeti mah Ya, top banget mah. Bu Yeti top. Top, top, top. Bu Yeti. Sebenarnya karena aku ketakut ketinggalan makanya aku kumpulin. Yang kemarin saya belum aduh. Senang rasanya Bapak Ibu bahagia. Saya langsung kirimkan saja sepertinya biar saya nggak lupa. APC batch 4 kelas 4. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Saya kalau ke WA itu suka lupa karena malah membaca WA yang ini listening. Saya kirimkan long dialog sama long talk ya Bapak Ibu ya. Baik, bisa. Sesuai dengan topik kita hari ini, saya coba sambil Bapak Ibu lihat masuk nggak? Masuk. Oh iya ya. Saya Part B ya. tadi kita long talk apa ya? Long talk A ya. Bapak Ibu berarti ada long dialog, and long. Oke Bapak Ibu coba dibuka MP3-nya. Bisa di play nggak? Bisa diputar nggak? Coba satu dicek dulu. Karena saya belum pernah mengirimkan file MP3 lewat ini WA. Coba Mem Yeti biasanya lancar koneksi internetnya. Coba langsung dicek. Can you play it or not? Okay. If you can't, I will send it by email. Yes, I can. After you hear a question, read the Okay. 4 possible Okay. answers in your Thank test you so book much. and choose the best answer. Then, on your Okay. Yeah, Bapak Ibu, thank you so much for coming or in this discussion session for listening. So I will see you next week for the third session. We will practice more from dialogue, short, long, and long talk for next week before you take the test. Okay? Any suggestion? Any critics? Any question before we dismiss this class? Bu Rosmaulina Damani? Saya sangat kesulitan sekali mendengar. Oh no, Jadi, don't say kesulitan. We will try the best. nah, yes. Pokoknya I will try. jangan pesimis, harus optimis. Meskipun hasilnya nanti tidak memuaskan, tapi kita berharapnya yang karena nanti they will take the highest score. Mereka karena ada pre-test dan post-test yang diambil nanti yang tertinggi. Jadi coba yang terbaik di keduanya. Jadi nanti yang diambil skornya itu adalah skor yang tertinggi. But I do hope, I wish, karena saya udah 3 kali mengajar yang pasca sarjana yang seperti ini. Kalau dulu offline, mereka biasanya mayoritas lulus di itu karena diambilkan dua tes, diambil yang tertinggi. Biasanya mereka lulus semua. Kalaupun nggak lulus, ada kemarin dari PAK juga 1-2 orang tidak lulus dari 10 orang. Biasanya mereka langsung tes lagi, tidak perlu kursus lagi, hanya tes kembali. Ya. Jadi akan tetap dibantu kok. Oke, Bapak Ibu. Karena bukan hanya di UKI, nanti Bapak Ibu juga kan seperti nanti ini untuk kelulusan doktornya ya, prasyarat. Iya. Ya. Ya, sama berarti seperti yang lalu ya. Dan tentunya nanti skor TOEFL ini juga berlaku untuk Bapak Ibu nanti di pekerjaannya. Siapa tahu Bapak Ibu dosen atau melanjutkan karir di bidang apa gitu. Sertifikat ini sangat perlu karena emang sertifikat IELTS, TOEFL, TOEIC dan segala macamnya itu memang selama 2 tahun pasti berlaku dan itu diperlukan di semua bidang gitu ya Bapak Ibu.
selain sertifikatnya berlaku, Bapak Ibu punya pengalaman, artinya bisa share nanti pengalamannya. Oh, kalau TOEFL tuh seperti ini ya. Kalau misalkan share nanti dengan teman-teman di arisan, oh saya sudah pernah tes TOEFL loh, nanti seperti ini kan. Jadi tetap ya ada bahan pembicaraan gitu, ada tetap manfaatnya Bapak Ibu ya, selain juga mengenal teman baru seperti saya, jadi tetap saya senang bisa bertemu Bapak Ibu di sesi listening kali ini. Bapak Ibu, I will see you next week. Thank you so much. God bless you all. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you so much. You can leave. Now. My pleasure. Most welcome. Most Bye. welcome, Most Mr. welcome. Gunawan. Bagaimana tuh Bu Yeti? Aduh, udah nggak bisa ini deh, udah ketuaan ya kali ya. Rata semua kayaknya. Miss Nina, rekamannya dong nanti. Saya mah cuma bisa Christmas aja. Hah? Gimana Saya Pak cuma Indri? Merry Ayo, Christmas Gus tuh hebat aja. tuh. Apa? Putus-putus ya Pak Indri? Pak Stefanus, Pak Daniel. Apa Stefanus toh? Pak Stefanus, putus-putus. Saya paling fasih sudah kalau bahasa siapkan Mas. Oke. Suaranya hilang-hilang, Pak Daniel. Mentang-mentang dijonggol. Ya, saya bahasa Inggrisnya cuma bisa Merry Christmas aja udah. Oh, oh, kalau Pak Stefanus cuma Merry Christmas, kalau saya cuma God bless you. Bless you. Kalau aku cuma please help me. Help me please. Miss Nina, rekamannya kami bisa dapat nanti, Miss? Halo, Miss Nina. Miss Nina. Kita nggak bisa ambil ini, kita nggak bisa lihat. Mau dong Bu Yeti di itu kirimin Japri dong, boleh nggak? Yang kemarin tugas saya nggak datang ya? Iya, saya juga dari Selasa ada nggak masuk? Senin Selasa nggak masuk. Nggak ada ya. Enggak, yang kemarin minggu lalu Bapak ini ada di itu di grup? Ada toh? Ada. Emang kita udah mau ujian ya? Ih, kata Miss Nina katanya akhir bulan Juni. Janganlah. Pakai Meet ya? Miss Nina jangan sekarang bulan ini kek dikasih korting kan waktu itu ini. Minggu depan minggu pengganti, Kak. Oh. Kita kalau nggak salah 20 kali pertemuan ya. Begitu 10 kali langsung Miss Nina kasih Meet test kayaknya. Online. I hope so. Iya betul Ibu. Online. Miss Nina, rekamannya kami dapat di mana? Senin Selasa kemarin belum? Iya, sebentar ya Bu. Soalnya kan ada 3 kelas, semuanya minta rekaman. Jadi saya sedang merapikan, lagi saya download satu-satu. Oke. Ya, iya, oke, makasih. Sorry Miss Nina.